Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Dan alhamdulillah di kesempatan malam yang berbarokah ini kembali kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa duduk bermajelis ilmu, untuk kita bisa mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya malam ini adalah merupakan malam jadwalnya Ustaz Abu Izzi hafizahullah taala. Kan tapi beliau ada udzur, kebetulan ada peresmian ma'had di Sulawesi yang beliau bangun di sana sehingga beliau tidak bisa hadir. Jadi insyaallah kesempatan yang berbarokah ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita akan melanjutkan apa yang kita telah bahas di setiap minggunya, yaitu masih berkaitan dengan masalah ta'zimullah, masih berkaitan dengan masalah pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan sebuah ibadah yang besar, ibadah yang banyak orang lalai dari ibadah ini. Ibadah ta'zimullah adalah merupakan ibadah yang selalu ada di setiap ibadah-ibadah. Kalau seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dibarengi dengan ta'zimullah, tanpa dibarengi dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, al-ibadatu bila ta'zimillah kal jasadi bila ruh. Bahwasanya yang namanya ibadah tanpa dibarengi, tanpa didasari dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu seperti halnya jasad tanpa ruh. Jasad tanpa ruh, enggak hidup. Ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah bisa sempurna. Ibadah seseorang itu tidak akan pernah bisa merasakan nikmatnya ibadah kalau seseorang di dalam ibadah tersebut tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mu'allif rahimahullah taala menjelaskan kepada kita semua tentang cara-cara bagaimana kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana beliau telah menjelaskan kepada kita semua agar kita kenal dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah merupakan sebab kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang pengenalan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan namanya, dengan sifatnya, dan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak di antara kita yang kita enggak kenal dengan nama Allah Subhanahu wa taala.
kita nggak kenal dengan makna dari nama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita bisa sampaikan bahwasanya asmaullah taala al-husna, Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang indah, tapi ternyata kita nggak pernah bisa membuktikan keindahan nama Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Dan itu karena lemahnya kita. Itu karena kurang tadabburnya kita terhadap makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara yang selanjutnya yang beliau sampaikan yaitu tadabburul Quran. Beliau menyampaikan kepada kita semua agar kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hendaknya kita mentadabburi yang namanya Al-Qur'an ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, ini adalah merupakan sebuah nikmat yang besar. Bahkan nikmat termasuk di antara nikmat yang paling besar, Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an kepada kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi Al-kitab. Segala bentuk pujian adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala dipuji? Kenapa Allah Subhanahu wa taala dipuji? Karena apa? Anzala ala 'abdihil kitab. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada hambanya yaitu Alkitab, Al-Qur'an. Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita sebagai nur, sebagai cahaya. Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita sebagai huda, sebagai petunjuk. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala sifati Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam banyak ayatnya tentang sifat-sifat Al-Qur'an, bahwasanya sifat Al-Qur'an itu adalah merupakan nur. Sifatnya Al-Qur'an itu adalah merupakan cahaya yang sepantasnya bagi kita semua untuk menjadikan Al-Qur'an itu betul-betul sebagai cahaya di dalam kehidupan kita. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an dengan ruh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina." Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruh. Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an itu sebagai ruh. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an itu sebagai huda, sebagai petunjuk. Nah, ini sifat-sifat Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala sifati. Al-Qur'an itu sebagai nur, Al-Qur'an itu sebagai huda, sebagai petunjuk, Al-Qur'an itu sebagai ruh, Al-Qur'an itu sebagai ruh di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak pernah menjadikan Al-Qur'an itu dengan sifat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini? Apakah kita betul-betul menjadikan Al-Qur'an itu cahaya di dalam kehidupan kita, Pak? Apakah betul-betul kita jadikan Al-Qur'an itu sebagai petunjuk di dalam kehidupan kita? Ketika kita berjalan di dalam perjalanan ini, agar kita menjadi orang yang selamat, agar kita termasuk di antara orang-orang yang diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita betul-betul sudah menjadikan Al-Qur'an itu petunjuk di dalam kehidupan kita? Atau kita jadikan Al-Qur'an itu sebagai ruh di dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang hidup. Hati kita menjadi hidup dengan Al-Qur'an. Inilah sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala sifati Al-Qur'an dengannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan banyak di dalam ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Al-Qur'an itu selalu senantiasa memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan juga di dalam ayatnya yang lain, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan hudan lil muttaqin. Al-Qur'an itu adalah merupakan petunjuk bagi orang-orang yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Al-Qur'an. Inilah Al-Qur'an. Coba kita lihat Al-Qur'an yang ada di atasnya bapak-bapak yang nyandar di dinding. Ya kan? Itu Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita sebagai bentuk petunjuk.
sebagai bentuk hidayah, sebagai bentuk ruh. Ada di antara kita yang mungkin kita duduk, kemudian kita ambil Al-Quran tersebut, kita berusaha untuk memahami maknanya, petunjuk apa yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita. Jangan-jangan itu hanya sebagai bentuk pajangan tok, Pak. Ya, sebagai bentuk pajangan ditaruh di atas dinding, kemudian ditata dengan rapi, jarang disentuh. Bahkan mungkin di rumah-rumah kita. Bahkan mungkin di rumah-rumah kita. Ada di antara kita yang punya Al-Quran di rumah? Insya Allah saya yakin ada semua Al-Quran di dalam rumahnya. Sekarang pertanyaannya, sudah berapa hari kita nggak pegang Al-Quran? Apakah hari ini kita pegang Al-Quran? Membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, memahami salah satu dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak, berarti kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu sudah berkeluh kesah, Pak. Kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan keluh kesah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Itu yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Mereka telah meninggalkan Al-Qur'an. Meninggalkan Al-Qur'an itu meninggalkan bacanya, Pak. Betapa banyak di antara kita yang kita mungkin baca Al-Qur'an, subhanallah. Hamba Allah Subhanahu wa taala ketika bulan Ramadan saja. Selesai bulan Ramadan, Al-Qur'an ditaruh, gak dibuka-buka lagi. Kita meninggalkan membaca Al-Qur'an. Kita meninggalkan dari apa? Mentadaburi apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita ini. Pernah kita duduk memikirkan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita? Mikir. Seperti halnya kita memikirkan kehidupan dunia kita. Wong kita kalau nggak punya duit mikir kok, Pak. Ya kan? Kita itu kalau nggak punya uang, bukankah kita duduk merenung kerjaan apa lagi yang kira-kira saya bisa dapatkan? Diperas otak kita. Tapi pernah kita memeras otak kita untuk kita memahami Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai petunjuk, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai hidayah dan ruh kepada kita semua. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam ayatnya, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kenapa kok kalian enggak mentadabburi Al-Qur'an? Apakah hati-hati kalian itu ada kuncinya? Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kenapa kalian enggak mau mentadabburi Al-Qur'an? Kalau seandainya Al-Qur'an itu bukan datang dari Allah Subhanahu wa taala, engkau akan mendapatkan perselisihan yang sangat banyak di dalam Al-Qur'an. Dan itu yang dikatakan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Apa kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu? Beliau mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalamillah." Kalau seandainya hati-hati kalian suci, kalau seandainya hati-hati kita ini benar, Pak, kalau seandainya hati-hati kita ini bersih, gak pernah kenyang kita dari Al-Quran, gak pernah kenyang kita dari membaca yang namanya Al-Quran. Kita itu ngaku cinta sama Allah Subhanahu wa taala, tapi diajak ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala saja, yang itu adalah merupakan kalamullah, kita malas-malesan. Kita kalau cinta terhadap sesuatu, ya kan? Kita kalau cinta terhadap seseorang saja, senang kita ngobrol sama orang tersebut. Seorang istri cinta kepada suaminya, suami cinta terhadap istrinya. Mau ngobrol 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, gak pernah ada bosannya. Tapi ketika seseorang ngaku cinta sama Allah Subhanahu wa taala, baru baca Al-Qur'an. Kadang baca Al-Qur'an ini sebulan sekali. Kadang baca Al-Qur'annya seminggu sekali. Dan ini semua kembali kepada diri kita masing-masing. Semua introspeksi terhadap diri kita masing-masing. Karena pada hakikatnya keimanan kita itu bukan tamani. Keimanan kita itu bukan angan-angan, Pak. Keimanan kita itu bisa kita kontrol dan kita bisa tahu sebenarnya kadar iman kita itu sampai sebesar berapa. Rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu sampai sebesar apa? Dengan apa? Dengan kita lihat seberapa besar kita kembali kepada yang namanya Al-Qur'an.
bacanya, tadabburnya, dan Allah Subhanahu wa taala memang menurunkan Al-Qur'an untuk ditadabburi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Itu yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kitab Al-Qur'an yang kami turunkan, kata Allah Subhanahu wa taala, diberkahi, tujuannya liyadabbaru ayatihi, tujuannya untuk ditadabburi ayat-ayatnya. Ditadabburi ayat-ayatnya, waliyatadzakkaru ulul albab, dan supaya apa? Ulul albab, orang-orang yang punya akal itu mengambil peringatan dari yang namanya Al-Qur'an tersebut. Kemudian, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Beliau mendatangkan sebuah ayat. Kata beliau, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Az-Zumar, dan penting bagi kita untuk kita apa? Coba tadabburi ayat ini. Kita lihat tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allahu nazzala ahsanal hadits kitaban mutasyabiha mataniya taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Ini Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah menurunkan ahsanal hadits, Allah yang telah menurunkan sebaik-baik perkataan. Al-Qur'an itu adalah merupakan kalamullah. Al-Qur'an itu adalah merupakan kalimatnya Allah Subhanahu wa taala. Perkataan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, dan itu adalah merupakan sebaik-baik hadis, sebaik-baik perkataan. Kitaban mutasyabih mataniya, sebuah kitab yang mutasyabih, yang matani, yang dimana isi di dalam Al-Quran itu semuanya hampir sama keindahannya. Isinya indah, maknanya indah, lafadznya sempurna. Itu yang ada di dalam Al-Quran. Yang kalau seseorang itu mendengarkan Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang mereka mendengarkan Al-Quran, taksyairu, kulit mereka itu menjadi mengkerut, Pak, gemeter. Orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dibacakan Al-Qur'an, kulit mereka itu bisa bergetar. Taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum, hingga akhirnya kulitnya mereka itu menjadi lemes. Menjadi kayak enggak punya sesuatu apapun, enggak punya kekuatan. Kenapa? Mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian apa? Hati seseorang itu kalau dengar Al-Qur'an itu apa? Itu bisa menjadi lembut. Hati seseorang itu menjadi tunduk. Hati seseorang itu bisa menjadi apa? Patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kekuatan Al-Qur'an. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membacakan Al-Qur'an kepada orang-orang musyrik, orang-orang musyrik itu sangat betul-betul heran sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka betul-betul tahu tentang keindahan Arab. Keindahan lugah bahasa Arab itu mereka betul-betul paham. Sehingga bisa mereka mengatakan, ini bukan perkataan bashar. Ini bukan perkataan manusia. Manusia mana yang bisa mengucapkan keindahannya begitu luar biasa ini? Susunan katanya begitu luar biasa, balaghahnya begitu luar biasa, kesempurnaan bahasanya begitu luar biasa. Sampai-sampai yang kita dengar ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baca surat An-Najm saja, ya kan? Orang-orang musyrikin itu mereka nggak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika dibacakan wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, dibacakan hingga akhir, apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin? Sujud mereka. Tak kuat menahan apa yang didengarkan oleh orang-orang musyrikin. Sampai salah seorang di antara mereka yang mereka sombong dan enggan untuk sujud, mereka harus mengambil pasir dan ditaruh di keningnya mereka. Kenapa? Karena begitu kuatnya, begitu dahsyatnya guncangan-guncangan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari Al-Qur'an ini. Makanya kalau kita dibacakan Al-Qur'an, kok kita biasa-biasa saja. Kita dibacakan Al-Qur'an, kok enggak ada getaran di dalam jiwa kita. Kita dibacakan Al-Quran, paling enggak nangis. Itu kok enggak ada.
Coba tanya, tafakkut coba. Hati kita ini kemana sebenarnya? Apakah hati kita jauh lebih keras daripada batu? Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Gunung, Pak, diturunkan Al-Qur'an kepada mereka, itu bisa khusyuk, bisa hancur berkeping-keping. Sedangkan kita diturunkan Al-Quran kepada kita, dibacakan oleh imam, kita baca sendiri. Tapi ternyata apa? Tapi ternyata hati kita biasa-biasa saja. Hati kita gak bisa punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebabnya karena apa? Karena begitu rusaknya hati kita. Begitu luar biasa penyakit yang menimpa di dalam hati kita. Tapi kita ngerasa aman-aman saja, Pak. Coba kalau seandainya badan kita merasakan sakit yang begitu kronis ini, saya yakin segera kita, Pak, akan cari obatnya. Kita akan segera mencari dokter spesialis untuk kita mengobati penyakit dohir yang seperti ini. Tapi ternyata ketika hati kita yang sakit, hati kita gak bisa menangis ketika mendengarkan ayat Allah, hati kita gak bisa bergetar, tapi ternyata kita biasa-biasa saja. Bahkan dianggap angin lalu saja. Nasihatnya ngono-ngono terus. Paling dianggap seperti itu saja. Hati-hati. Karena apa? Ini menunjukkan bahwasanya apa? Begitu lemahnya iman kita, begitu sakitnya hati kita, sehingga kita tidak bisa mengambil pelajaran dari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Kemudian beliau mengatakan, fahada dalilun ala anna tadabbural Qur'anil azima yuridul khasyata wat ta'dhima lillah. Ini semua menunjukkan bahwasanya apa? Tadabbur Al-Qur'an itu adalah merupakan sebab seseorang itu punya rasa takut kepada Allah. Dan sebab seseorang itu punya rasa khasyah dan ta'dzim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Kalau seseorang itu mau tadabbur, datangkan hatinya, datangkan telinganya, betul-betul dilihat. Tama'unin nadhar. Betul-betul dilihat apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Qaf. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam'a wa huwa syahid." Al-Qur'an itu betul-betul akan menjadi sebuah peringatan yang bermanfaat bagi siapa? Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang punya hati, Pak. Kalau nggak punya hati, ya nggak akan pernah bermanfaat. Mau dibacakan Al-Quran sampai 100 kali, 1000 kali, kalau dia hatinya nggak pernah hadir, nggak pernah didatangkan, dan hatinya nggak pernah berusaha untuk memahami, maka nggak pernah bisa menjadi dzikra, nggak pernah bisa menjadi sebuah peringatan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya Al-Quran itu bisa menjadi peringatan bagi siapa? Liman kana lahu qalbun. Qalbnya ini harus dibenerin dulu. Hatinya harus dibenerin dulu. Hatinya harus siap untuk menerima dan mau memikirkan. Au alqasam'a, dan begitu juga dia harus betul-betul melempar pendengarannya. Kita saja kalau dengerin Al-Quran dan lewat, gitu kan? Itu nggak akan pernah kita bisa mengambil manfaat. Tapi kalau kita dengerin, duduk, kita pikirkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran, baru di situ kita akan mendapatkan manfaat. Kalau cuma hanya sekedar lewat, ya sudah lewat saja. Betapa banyak di antara kita, ya kan, yang mungkin kita mendengarkan Al-Quran di jalan, tapi apa? Kita nggak betul-betul seksama mendengarkannya. Ya kita nggak akan pernah mendapatkan manfaat. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan sesungguhnya Al-Quran itu menjadi sebuah peringatan yang betul-betul bermanfaat bagi orang yang mendatangkan hatinya dan betul-betul apa? Mendatangkan pendengarannya. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala di dalam kitabnya Madarus Salikin. Beliau mengatakan tentang Al-Quran. Apa yang beliau katakan? Falaisa syai'un anfa'u lil abdi fi ma'ashihi wa ma'adihi wa aqrabu ila najatihi min tadabburil Qur'an. Kata beliau, enggak ada sesuatu yang paling bermanfaat, Pak. Enggak ada sesuatu yang paling bermanfaat bagi seorang hamba di dalam kehidupannya atau di dalam nanti kehidupan akhiratnya. Dan yang paling mendekatkan seseorang dari yang namanya selamat
dari yang namanya tadabbur Al-Quran. Gak ada yang bisa memberikan manfaat yang paling luar biasa untuk keselamatan, untuk kebahagiaan seseorang, kecuali seseorang itu tadabbur Al-Quran. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Itu kan kata Allah. Muhammad, aku enggak menurunkan Al-Quran itu supaya kamu celaka, sengsara, enggak. Justru Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran itu supaya apa? Supaya engkau bahagia. Supaya engkau menjadi orang yang apa? Lapang. Supaya kita menjadi orang yang selamat. Itu Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang mereka berpaling dari yang namanya Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka kehidupan dia menjadi kehidupan yang dongka, kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kelak pada hari kiamat kami akan bangkitkan mereka dalam keadaan buta. Dan mereka protes. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta sedangkan kami dulu adalah orang-orang yang melihat? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Dulu datang Al-Quran, tak turunkan Al-Quran, tapi engkau lupakan. Lupa membacanya, lupa mentadabburinya, lupa mengamalkannya, ditinggalkan. Baca ditinggalkan, memahaminya ditinggalkan, mengamalkannya juga ditinggalkan. Orang-orang yang seperti ini kata Allah Subhanahu wa taala dibangkitkan dalam keadaan buta. Nasallallahu alaihi. Ketika dia protes, Allah Subhanahu wa taala kasih penjelasan. Wa kadzalikal yauma tunsa, pada hari ini sama kamu juga akan dilupakan sama Allah dan akan ditinggalkan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, maka tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat bagi seorang hamba, yang paling mendekatkan dengan dari yang namanya keselamatan, dari yang namanya tadabbur Al-Quran. Wa italatit ta'ammuli fihi, dan panjang dalam memikirkan Al-Quran. Panjang dalam memikirkan Al-Quran. Makanya dahulu Pak, kelasnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Ini kelasnya ulamanya para sahabat. Itu Ibnu Umar itu orang cerdas Pak. Beliau mengatakan kami itu menyelesaikan Al-Baqarah Pak. Berapa tahun? 8 tahun. Bahkan sebagian mereka mengatakan kami menyelesaikan surat Al-Baqarah itu 10 tahun Pak. Itu yang mereka lakukan. Mereka itu betul-betul satu ayat ditadaburi, apa yang diinginkan oleh Allah diamalkan, konsekuensinya juga diamalkan. Makanya sampai mereka mengatakan kami la natajawaz asyra ayat, kami enggak melewati 10 ayat kecuali apa? Kami sudah memahami maknanya dan kami sudah berusaha untuk mengamalkannya. Oleh karena itu di kalangan para sahabat, terus dikira para sahabat semua hafid Al-Quran. Sebagian para sahabat itu ada yang hafal itu apa? Cuma Al-Baqarah sama Al-Imran. Itu pun sudah besar di kalangan para sahabat. Orang di kalangan para sahabat sampai sebagian mereka mengatakan kalau sahabat itu sudah selesai Al-Baqarah sama Al-Imran, dia sudah ta'adzuma indana. Dia sudah menjadi orang hebat di sisi para sahabat. Dan itu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam kitab Ushul Tafsir. Sekarang coba, subhanallah, orang-orang yang membawa Al-Quran cuma membawa di dalam otaknya saja, hafalannya masya Allah, tapi apa? Gak bisa menjalankan konsekuensinya dalam kehidupannya. Kenapa? Gimana? Wong cuma ngapal kok. Habis itu kalau sudah hafal dikasih hadiah, dikasih piagam sak gede-gedenya di atas kepalanya, seakan-akan sudah paling alim sedunia. Kita harus tahu bahwasanya tingkatan dalam thalabul ilmi itu juga ada tingkatannya. Menghafal itu bukan tujuan akhir. Menghafal itu adalah merupakan salah satu tingkatan di dalam thalabatul ilm. Makanya pemarotibul ilm itu seseorang itu harus paham. Dan ini harus dipahamkan. Marotibul ilmu itu ada as-sumtu, ya kan? Kemudian dia harus menjadi orang yang diamnya baik. Kemudian dia harus jaga sam'unya baik, mendengarnya baik.
baru setelah itu apa? Al-hifdzu, baru seseorang itu ngafal, baru setelah seseorang itu al-fahmu, memahami. Ini marotibul ilm namanya. Tingkatan-tingkatan di dalam menuntut ilmu. Ada as-sumtu, as-sam'u, kemudian ada al-hifdzu, kemudian ada al-fahmu, kemudian baru setelah itu ada al-amal. Ini tingkatan-tingkatan dalam menuntut ilmu yang harus kita terapkan dalam diri kita, anak kita, keluarga kita. Jangan dia baru tingkatan al-hifdzu seakan-akan dia sudah tingkatannya paling tinggi. Belum. Ini justru malah bikin apa? Bikin seseorang itu tertipu, Pak. Ya kan? Baru ngafal, kemudian 1 juz wis diwisuda. Ya kan? Baru ngafal 1 juz wis diwisuda, kemudian dikasih piagam sak gede-gedenya, difoto. Akhirnya apa? Orang tertipu nggak dengan seperti itu? Tertipu. Siapa yang tertipu? Orang lain tertipu, anaknya tertipu. Tertipunya gimana? Oh, saya berarti sudah wis hebat aku ini. Akhirnya apa? Sudah dikira itu tingkatan yang paling tinggi. Kenapa? Wis diwisuda. Sudah dapat piagam, sudah dapat mahkota dan lain sebagainya. Ini yang harus dipahamkan. Makanya menghafal itu adalah merupakan salah satu tingkatan thalabatul ilm, dan itu masih tingkatan yang ketiga. Belum tingkatan-tingkatan yang lain. Setelah hifdzu baru faham. Kita itu kadang hafal, kalau sudah hafal Al-Qur'an, hafid Al-Qur'an, belum memahami saja wis koyo ustaz gede pol. Kan gitu. Kayak ulama yang paling alim sedunia alam Indonesia Raya. Padahal apa? Baru ngafal, belum memahami maknanya. Gimana mau memahami maknanya? Belajar bahasa Arab juga belum. Gitu kan? Makanya para ulama dahulu untuk jadi ulama di kalangan para sahabat, perjalanan mereka itu butuh perjalanan tawil. Butuh perjalanan panjang untuk menjadi seorang ulama. Bukan perjalanan 2 tahun duduk di tahfidz, kemudian setelah itu keluar wis jadi ustaz hebat. Enggak. Itu baru marotibul ilm yang ketiga yang seseorang harus meneruskan lagi. Dengan apa? Dengan dia memahaminya. Memahami Al-Quran itu tidak mudah, butuh waktu bertahun-tahun. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu saja mengatakan apa? Kami selesai Al-Baqarah itu bisa 8 tahun, Pak. Bisa 8 tahun. Sebagian mengatakan 10 tahun. Itu Al-Baqarah. Itu Al-Baqarah. Belum yang lain dan yang lainnya. Maka beliau mengatakan, itolatut ta'ammul, kita itu harus panjang untuk mikirkan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, itu harus kita pikirkan. Coba kita, betapa banyak di antara kita yang mikirkan satu ayat Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita mikirkan Allahus Somad, apa makna dari kata as-somad itu, Pak? Gak usah panjang-panjang, yang sering kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah saja pernah kita panjang memikirkan tentang apa kandungan di dalam surat Al-Fatihah, yang itu adalah merupakan ummul kitab. Itu adalah merupakan induknya dari Al-Quran. Pelajari maknanya betul-betul. Dari kata bismillah, baknya di situ bak apa, ismi itu apa artinya, Allah itu apa maknanya, Ar-Rahman itu apa maknanya, Ar-Rahim itu apa maknanya. Pernah kita mikirkan seperti itu, Pak? Sehingga kita ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, tahu kalau kita itu isti'anah sama Allah. Kita itu minta pertolongan. Tahu kalau diri kita lemah. Ketika kita baca Alhamdulillah, kita tahu alif lam di situ itu maknanya apa. Dalam kata alif lam al, itu saja ada maknanya, Pak. Sehingga kita bisa mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Belum lagi mana alhamdu. Hamdu itu apa maknanya? Pujian yang seperti apa yang berhak untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu saja kita jarang mikir, Pak. Terus gimana kita mau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Mau membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu harus sering-sering tadabbur, harus sering-sering italatit ta'ammul fihi. Kemudian apa? Wa jam'il fikri ala ma'ani ayati. Ngumpulkan kekuatan untuk memahami makna ayat-ayatnya. Ini pun harus apa? Harus mengumpulkan kekuatan untuk memahami makna-makna Al-Quran. Fa innaha tutli'ul abda ala ma'alimil khairi wasyarri bihadafiriha. Orang kalau dia mau seperti itu, Pak, maka kata beliau Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, maka dia akan mendapatkan dan akan membawa seorang hamba untuk mengetahui kebaikan dan keburukan dengan semuanya, Pak.
Itu ada di dalam Al-Qur'an. Wa ala turuqatihima wa asbabihima, dan seseorang itu akan tahu jalan-jalan kebaikan, sebab-sebab kebaikan, jalan-jalan keburukan, sebab-sebab keburukan, itu semua sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Semua sudah dijelaskan. Kemudian apa? Wa ghayatihima wa thamaratihima. Semua hasil akhirnya itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga, neraka, itu semua sudah dijelaskan. Sebab untuk mendapatkan surga sudah dijelaskan. Sebab mendapatkan neraka sudah dijelaskan. Orang-orang yang menjalankan sebab untuk masuk surga sudah dikasih contoh. Yang ini juga sudah diberi contoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah dikasih contoh sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'ali ahlihima, dan hasil akhir dari orang-orang yang berjalan di jalan kebaikan sama jalan keburukan, itu semua sudah diberi tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tutillu fi yadihi mafatiha kunuzis sa'ada wal ulumin nafi'ah. Kalau seseorang mau melakukan hal seperti itu, dia akan mendapatkan kunci-kunci kebahagiaan dan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Naam. Fadhal adzan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan kepada kita semua tentang orang-orang yang mereka mau tadabbur Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an itu tentang kebaikan dan keburukan. Dan ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik akan mendapatkan surganya Allah, itu juga sudah dijelaskan oleh Allah. Sifat surga yang begitu luar biasa yang Allah jelaskan kepada kita. Bapak-bapak tahu kan sifat surga ini seperti apa? Coba bapak-bapak baca, begitu banyak di dalam ayat-ayat sifat-sifat surga yang begitu luar biasa. Dari dalam surat Al-Waqiah saja contohnya. Bagaimana sifat surga? Yang setiap orang mungkin mendengarkan sifat-sifat surga, pengen untuk mendapatkan surga tersebut. Begitu pula keburukan, yang hasil akhir dari keburukan tersebut neraka. Dalam surat Al-Waqiah juga dijelaskan bagaimana tentang sifat neraka yang begitu dahsyatnya ketika menghadap seseorang. Dan setiap kita takut untuk kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kebaikan, keburukan sudah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasil akhirnya juga sudah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah Subhanahu wa taala juga sudah memperjalankan, Pak. Sudah memperjalankan orang-orang yang mereka mengambil sebab baik dan memperjalankan orang-orang yang sudah mengambil sebab buruk. Diceritakan Fir'aun, diceritakan Qarun, diceritakan Haman, diceritakan para anbiya, diceritakan orang soleh, diceritakan wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dan mereka semua punya perjalanan. Mereka semua punya perjalanan. Yang dimana perjalanan mereka, kita juga mempunyai perjalanan itu. Fitnah yang mereka hadapi sama, kita juga menghadapi fitnah itu. Mereka menghadapi fitnah syahwat dan syubhat, kita juga sama menghadapi fitnah syahwat dan syubhat. Yang mengajak mereka untuk buruk sama iblis, yang mengajak buruk kita juga sama iblis. Ini yang terjadi. Cuma masalahnya kita mau tadabbur, kita mau ngambil ibrah, kita mau mengambil hikmah supaya kita selamat seperti halnya perjalanan orang-orang yang selamat, atau kita nggak mau mengambil ibrah, wis sakar PDW, sak maunya sendiri dengan perjalanan kita. Kita ini hidup di dunia, dikasih rizki sama Allah, dikasih kehidupan sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan jalan baik, jalan buruk, ini orang-orang baik, ini orang-orang buruk, sifatnya juga sudah dijelaskan. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang terus berusaha untuk menjadi orang yang baik, yang kehidupan akhir kita itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan kita dapatkan kalau kita mau mentadaburi Al-Qur'an. Coba kita tadaburi dalam surat As-Saffat, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan para anbiya, dan Allah Subhanahu wa taala selalu membanggakan mereka dengan ucapan apa? Innahu min ibadina. Mereka adalah hambaku. Hebatnya para anbiya, dipersaksikan sama Allah dan dikatakan
dia hambaku. Kita nggak pengen, Pak, dipersaksikan di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa taala, tuh si fulan hambaku. Kita juga pengen seperti itu. Pengen dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita adalah hamba Allah. Paling enggak diakoni, Pak. Diakui sama Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi hamba Allah. Itu saja sudah alhamdulillah. Makanya memang kalau seseorang itu mau mentadabburi Al-Qur'an, memahami apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an, dia akan mendapatkan itu semua. Dan akhirnya apa? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, tutabbitu qawaidal iman fi qalbihi, nancapkan kaidah-kaidah iman di dalam hati seseorang. Ini kalau seseorang itu apa? Mau mentadabburi Al-Qur'an. Wa tusyayyidu bunyanahu, dan akhirnya menguatkan, mengokohkan bangunan iman di dalam hati seseorang. Tidu arkanahu, menguatkan tiang-tiang keimanan di dalam hati seseorang. Waturihi surat dunia wal akhirah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan di dalam Al-Qur'an bagaimana gambaran dunia dan bagaimana gambaran akhirat, Pak. Orang kalau tadabbur Al-Qur'an, dia akan tahu bagaimana gambaran dunia dan bagaimana gambaran akhirat. Dan itu terjadi. Makanya ketika fakharaja ala qaumihi fi zinatihi, ya kan? Ketika Qarun keluar, fakharaja ala qaumihi, keluar ke kaumnya dengan perhiasan yang begitu banyak. Apa yang dikatakan oleh orang-orang awamnya yang enggak punya ilmu? Ya laitalana mithla ma utiya Qarun. Ya Allah, seandainya aku dikasih seperti halnya yang dikasih Qarun. Enak kan? Kan sama seperti halnya sekarang. Orang kalau melihat, ya kan, dunia, kalau nggak dikasih ilmu sama Allah Subhanahu wa taala, dia melihat dunia itu ya dari dohirnya saja. Ya kan? Enak ya. Numpak pesawat, numpak mobil, turunnya enak nang hotel, makanya ini itu wes. Terus-terusan seperti itu. Dan itu sudah pernah terjadi ketika Qarun keluar dengan zinahnya, dengan pakaiannya yang begitu luar biasa. Orang-orang awamnya mengatakan apa? Ya laitalana mithla ma utiya Qarun. Seandainya aku dikasih seperti halnya yang dikasihkan Qarun. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala di ayat setelahnya? Wa qala alladziina utul ilm. Orang-orang yang dikasih ilmu justru mengatakan apa? Wailakum, celakalah kalian. Inna thawaballahi khairun. Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik. Tahu kehidupan akhirat siapa? Orang-orang yang punya ilmu. Kalau enggak punya ilmu, gampang terfitnah. Makanya kita lihat orang-orang yang mereka enggak punya ilmu tentang Al-Qur'an, tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Al-Qur'an. Kadang apa? Gampang terfitnah dengan urusan dunia. Jangankan orang awam, yang saiki ustadznya gampang terfitnah dengan dunia juga, Pak. Ya kan? Ustadznya sendiri sekarang gampang terfitnah dengan dunia. Yang harusnya ustadznya sabar gitu. Ngelihat muridnya punya mobil, enak yo. Lek aku numpak mobil bisa. Tolong sesuk jemput saya ya pakai Alphardmu. Terfitnah juga sama dunia, pengen ngerasa numpak Alphard. Padahal biasa-biasa saja seperti itu. Terus gimana kalau pembawa ilmunya saja gampang terfitnah dengan dunia? Terus siapa yang bisa selamat dari yang namanya fitnah dunia? Nah, ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka orang yang dia kuat di dalam tadabburnya terhadap yang namanya Al-Qur'an, dia akan kuat keimanannya di dalam hatinya, bangunan imannya kuat dalam hatinya, tiang-tiangnya kuat, dan akan diberi gambaran tentang gambaran dunia dan akhirat. Orang itu akan tahu dunia wis ngono tok, Pak. Ya kan? Justru dunia ini capek. Dunia ini tempat kabad. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Khuliqal insana fi kabad. Manusia itu diciptakan dalam keadaan capek. Ngurusi dunia gak enek entek, Pak, capek, Pak. Saya ngomong seperti ini, Pak. Kenapa? Karena saya juga bukan ngajar tok, enggak. Saya juga pencari dunia, sama seperti halnya Bapak. Bapak kerja dari pagi pulang sore, saya juga pagi pulang sore, Pak, kerja, Pak, cari uang, sama. Dan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang saya berusaha untuk memahami, terus dipertemukan sama Allah ayat kauniyah syariah, betul-betul dunia ini kabar. Kalau seandainya bisa milih, Pak, ya kan? Wis pengen mati aja ketemu sama Allah, rehat, sudah selesai urusan dengan urusan dunia. Apa sih diabotno dari dunia? Apa yang diberatkan dari dunia? Istri, wis PPN. Kan seperti itu. Wong kita mati paling juga nikah lagi, kan seperti itu.
Paling ada yang nangisi kita sehari, 2 hari, seminggu, habis itu juga sudah lupa. Tidak ada sesuatu yang kita beratkan di dunia ini. Justru malah apa? Capek. Kalau kita nggak beribadah kepada Allah, ruginya itu setengah mati kita, Pak. Di dunia kita capek, di akhirat kita jauh lebih capek. Di dunia kita nggak pernah menuntut ilmu, nggak kenal dengan Allah, nggak tahu rasanya cinta kepada Allah, nggak tahu nikmatnya baca Al-Quran. Karena apa? Sibuknya sama dunia, kita dibuat capek sama dunia, nanti di akhirat kita jauh lebih capek dari itu. Naudzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan ini wakil terjadi. Maka kita harus tahu tentang suwarud dunia wal akhirah. Dunia, makanya konsep dunia itu kan terima kasih kan, Pak. Ya kan? Saya pernah sampaikan. Konsep dunia itu terima kasih. Dunia itu mbok terima, mbok kasihkan lagi. Kan seperti itu, apalagi bapak-bapaknya baru dapat gajian terima dikasihkan lagi, kan? Kenapa? Jatah bojo, kan? Jatahnya anak, ya. Seperti itu. Maka konsep dunia itu terima kasih, terima, kasihkan lagi, terima, kalau kasihkan lagi. Jadi nggak perlu diabotkan, nggak perlu diberatkan. Dunia itu ya datang pergi, datang pergi, datang pergi, datang pergi. Ya seperti itu. Kalau sudah rezekinya ya datang, kalau bukan rezekinya dia akan pergi. Kemudian seseorang itu akan tahu kalau dia memahami Al-Quran, wal jannati wan nar fi qalbihi. Orang itu akan tahu bagaimana hakikat neraka, hakikat surga. Kemudian apa? Wa tuhdiruhu bainal umam wa turihi ayyamallahu fihim wa tubassiruhu mawaqi'al iyar wa tushhidu adrallahi wa fadlihi. Orang itu akan tahu bagaimana nanti luar biasanya yaumul mahsyar. Betapa banyak Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang apa? Hari kiamat. Nanti ditunjukkan sama Allah Subhanahu wa taala keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ditunjukkan sama Allah Subhanahu wa taala karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala, semua akan ditunjukkan sama Allah Subhanahu wa taala, wa tu'arrifuhu dzatahu, dan Allah mengenalkan dalam Al-Qur'an itu tentang zatnya. Bagaimana zatnya Allah Subhanahu wa taala yang begitu indah. Wa asma'ahu wa sifatahu wa af'alahu. Nama Allah, perbuatan Allah, sifat Allah itu ada di dalam Al-Qur'an. Kok kita baca Al-Quran, tapi kok nggak kenal-kenal sama Allah Subhanahu Wa Taala? Kan rugi, Pak. Itu loh. Kita itu baca Al-Quran, ngafal Al-Quran. Harusnya orang yang ngafal Al-Quran, ya kan? Keluar jadi apa, Pak? Pejuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Harusnya orang-orang yang mereka mau mentadaburi Al-Quran, yang mereka menghafal Al-Quran, dia itu hatinya begitu luar biasa penuh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi subhanallah, sekarang penghafal Al-Quran kerjaannya kadang apa? Ngegame, ya kan? Dan itu saya dapatkan. Ngafal Al-Quran, tapi apa kerjaannya ngegame? Ngafal Al-Quran, tapi apa? Yusik musik-musikan. Ngafal Al-Quran, tapi gak karu-karuan. Kemana Al-Qurannya? Kalau cuma Al-Quran di sini tidak yanfa. Al-Quran kalau cuma di kepalanya saja, gak sampai masuk ke dalam hatinya, maka tidak akan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Wa ma yuhibbuhu wa ma yubghiduhu. Kita akhirnya tahu mana yang Allah cintai dan mana yang Allah Subhanahu wa taala benci. Wasiratahu al-muwassila ilaihi, dan kita tahu jalan yang akan mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lisalikihi ba'dal wusuli wal qudumi alaihi wa qawati'at tariqi wa afatiha. Orang itu akan tahu yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala setelah mereka sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tahu halangan-halangan yang bisa menghalangi seseorang itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan seseorang bisa seperti itu? Kalau seseorang itu mau tadabbur Al-Qur'an. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an. Kenapa kita enggak mau mentadabburi Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha. Atau hati kita ini sudah enggak karu-karuan, sudah terkunci, enggak diberi taufik sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga nasihat yang sedikit ini bermanfaat buat anak pribadi khususnya dan kepada jamaah secara umum, agar kita senantiasa kembali kepada Al-Quran, senantiasa bisa tadabbur Al-Quran. Dan itu kuncinya, ya Pak, ya kuncinya belajar bahasa Arab, Pak. Gimana bapak-bapak mau paham Al-Quran kalau nggak belajar bahasa Arab? Makanya berusahalah supaya nanti kita di hadapan Allah ada hujah. Kalau ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian mentadabburi Al-Quran? Gak bisa bahasa Arab, wahai Allah Subhanahu wa taala. Terus ditanya, di Masjid Nurul Ihsan gak diajari bahasa Arab? Coba, antum mau jawab apa, Pak? Saya tanya sama bapak-bapak. Kalau nanti ditanya sama Allah, di masjid dulu itu nggak ada yang ngajari bahasa Arab. Nggak ada yang ngajak untuk belajar bahasa Arab, Pak. Hah? Itu nanti akan ditanya.
Makanya saya sampaikan dari sekarang supaya apa? Saya selesai Pak hujah saya nanti di hadapan Allah. Ya Allah, saya ngajak orang-orang yang duduk di Masjid Nurul Ihsan belajar bahasa Arab. Supaya apa? Supaya nanti karena ilmu yang saya pelajari saya ditanya, ilmu yang saya sampaikan juga ditanya, dan bapak-bapak juga akan ditanya sama seperti apa yang ditanyakan kepada saya, belajar atau enggak, sudah ada yang ngajak atau enggak. Jadi sama-sama berusaha untuk apa? Punya hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.